Sepakatan. Jiang Aijian langsung menepuk pahanya. Dengan tegas menyetujui kesepakatan itu. Lu You terdiam dalam hatinya, tetapi tampak tenang di permukaan. Jiang Aijian menjadi sangat bahagia. Dia telah mengumpulkan banyak pedang bagus dalam hidupnya, beberapa dengan bentuk yang unik, beberapa dengan berbagai pola, dan dari semua tingkatan, tetapi senjata dengan kualitas surgawi seringkali merupakan harta langka yang sulit didapat. Mendapatkan informasi adalah keahliannya, dan itu tidak sulit. Guru, di mana Anda menaruh iblis perempuan itu? Jiang Aijian terus melihat sekeliling kamar Lu You. Enyahlah, teriak Lu You dengan marah. Keluar dari sini sekarang. Setelah Jiang Aijian pergi, dia meninggalkan informasi kontaknya dan keluar dari penginapan. Saya meregangkan tubuh dan merasa segar. Tiba-tiba ia teringat sebuah pertanyaan. Berapa lama pekerjaan ini akan selesai? UPS, kayaknya aku kena tipu ya. Apakah saya akan dipukuli jika saya kembali dan mencoba berunding dengannya sekarang? Di dalam ruangan, Yuan Air kecil berkata dengan tidak puas. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Orang ini berguna, kata Lu You ringan. Melihat gurunya mulai lelah, Xiao Yuan Air membungkuk dan berkata, Murid, saya permisi dulu. Lu You tidak tertidur. Dia membuka antarmuka sistem dan menjelajahi mal. Tidak ada perubahan di kolom Dharmakaya, dan hanya 4 simbol yang terbuka. Di alam kultivasi, selain memahami kitab suci, seseorang hanya dapat berkembang setahap demi setahap dan tidak dapat melompati level. Periksa untuk melihat apakah senjata dan keterampilan telah dibuka. Saat pikirannya bergerak sedikit, kolom senjata dan keterampilan muncul, semuanya masih merah. Lu You berpikir mungkin kultivasinya terlalu rendah, belum siap menggunakan keterampilan dan senjata ini. Namun, ia kemudian berpikir, ketika Jitian Dao mengajar penjahat itu, ia juga sedang berada di puncaknya. Namun kita juga harus berhati-hati agar tidak mengikuti jalan lamanya. Dela, Jitian Dao meninggal karena umurnya telah mencapai batas dan kultivasinya menurun. Sekarang Lu Zhou memiliki kartu pembalikan, masalah ini tidak ada lagi, dan tentu saja, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Masalahnya adalah, apa yang terjadi jika kamu terus menggunakan kartu pembalikan? Kembali ke rahim? Lu You mengerutkan kening, seolah-olah hal itu tidak ada bedanya dengan meminta nyawa seseorang. Daripada melakukan ini, lebih baik jangan pernah menggunakan kartu pembalikan dan gunakan kartu yang sama setiap kali Anda bertambah tua. Bukankah itu berarti Anda bisa hidup selamanya? Logika ini tampaknya sempurna. Pikirkan ini. Lu You merasa jauh lebih baik. Dia membuka antarmuka buku surgawi dan terus memahaminya. Waktu berlalu perlahan saat aku merenung. Sebelum saya menyadarinya, hari sudah keesokan paginya. Lu You tidak tahu kapan dia tertidur. Perasaan ini sama seperti ketika dia belajar di kehidupan sebelumnya. Tepat saat dia hendak bangun dari tempat tidur, terdengar langkah kaki cepat di luar pintu. Tuan, tolong bantu kami. Iblis dari pavilion langit iblis telah tiba di kota Runan dan membuat masalah bagi penduduk. Zhao Shuo begitu cemas, hingga suaranya terdistorsi. Lu You berkata dengan tenang melalui pintu, biarkan dia pergi, dia tidak akan berbuat jahat. Ming Xian tahu bahwa tuannya telah memberinya tugas, tetapi dia masih berani berbuat jahat. Dia benar-benar berani. Tuan, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Iblis itu memasuki kota pagi-pagi sekali dan bahkan menggantung 2 kepala manusia di gerbang kota, menakut-nakuti orang-orang agar pergi. Iblis ini sangat kuat, dengan kecepatan dan kelincahan yang melampaui jangkauan orang biasa. Saat ini, di seluruh kota Runan, saya khawatir hanya Tuan yang bisa menaklukkan iblis ini. Lu You menggelengkan kepalanya dan bangun dari tempat tidur. Setelah latihan sederhana, saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu dia membuka pintu. Melihat Lu You muncul, Zhao Shuo begitu gembira hingga kehilangan fokus. Ia berkata, Guru, tolonglah saya mohon atas nama warga kota Runan. Lu You meliriknya dengan acuh tak acuh. Tak ada kata-kata. Menguasai. Xiao Yuan Air dan Zhao Yu muncul. Zhao Yu berganti pakaian biasa, sangat berbeda dari saat dia berada di altar. Ayo pergi. Lu You melambaikan tangannya.
Menguasai, ayo pergi bersama. Lu Yo turun ke bawah sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Zhao Shuo sangat gembira saat mendengar ini dan bergegas mengikutinya. Jelaslah bahwa sang guru bersedia mengambil tindakan. Setelah pulang kemarin, Zhao Shuo mendengarkan laporan rinci dari bawahannya tentang insiden altar. Ia yakin bahwa guru inilah yang telah mematahkan mimpi suara Sanskerta Kul Dakong, mengalahkan Biksu Kongsuan, dan menaklukkan iblis perempuan. Karena itu, ia kini hanya mengagumi Lu Yo dan tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Ia bahkan segera melaporkan token tersebut ke istana bahwa Biksu Buddha telah mengambilnya, memberitahu para tokoh penting di istana bahwa ia tidak berdaya untuk mengambilnya kembali. Saat meninggalkan penginapan, Zhao Shuo melirik Xiao Yuan Er dan Zhao Yu, bertanya-tanya, wanita dengan teratai emas di antara alisnya ini, mungkinkah dia pemimpin wanita pavilion langit iblis? Ia mengangguk dalam hati. Kultivasi sang guru sangat mendalam. Dengan kehadirannya, keempat pemimpin pavilion langit iblis tidak akan berani datang. Kali ini, mereka aman. Setelah meninggalkan penginapan, semua orang naik kereta dan menuju ke arah timur kota Runan. Ketika mereka sudah setengah jalan, mereka melihat Jiang Aijian memegang pedang, dengan ekspresi puas di wajahnya, dan memegang setengah buah pir di mulutnya, menghalangi jalan di depan. Tuan, aku akan pergi bersamamu. Jiang Aijian berlari menghampiri. Zhao Shuo bertanya dengan ragu, saudaraku, kita akan menangkap iblis itu. Apakah kamu tidak takut? Aku takut setengah mati. Tapi dengan guru di sini, semuanya baik-baik saja, kata Jiang Aijian. Lu Yo mengelus jenggotnya dan bertanya, apakah ada berita baru? Jiang Aijian tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Meskipun orang ini licik dan tidak tahu malu, dia sebenarnya pandai dalam memperoleh informasi. Lu Yo tidak peduli bagaimana ia melakukannya. Ia hanya ingin melihat hasilnya. Ia melambaikan tangannya dengan puas, memberi isyarat agar kereta terus melaju. Jiang Aijian melompat ke kereta, melihat ke depan, dan berbisik, seseorang datang dari istana. Lu Yo tidak mengatakan apa-apa, hanya mengelus jenggotnya dengan tenang. Masalah altar itu direncanakan oleh orang-orang di istana. Sang guru menggagalkan rencana mereka, jadi mereka mungkin akan mengeluh. Namun, sang guru memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi seberapapun mereka mengeluh, mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap para biksu Buddha, kata Jiang Aijian. Lu Yo mengangguk. Kereta itu berderit dan bertambah cepat. Jiang Aijian menjulurkan kepalanya untuk melihat dan berkata, Ming Xin, pemimpin iblis keempat dari pavilion langit iblis, mempraktikkan metode hati kingmu. Metode ini sangat sulit dikuasai. Sulit bagi orang setingkatnya untuk menekannya. Tuan, ketika Anda bertemu dengannya nanti, jangan ragu. Taklukkan dia dengan satu gerakan dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Lu Yo berkata dengan tenang, kamu tampaknya tahu banyak tentang pavilion surga iblis. Jiang Aijian menunjukkan ekspresi percaya diri dan berkata, sejujurnya, guru ketika Jitiandao pertama kali dikepung oleh 10 guru besar saya. Dia menunjuk dirinya sendiri, saya ada di sana. Saat dia berbicara, Jiang Aijian menunjukkan ekspresi kekaguman. Pertempuran itu sungguh pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. 10 guru besar, yang separuhnya memiliki Dharmakaya 6 daun dan separuhnya lagi memiliki Dharmakaya 7 daun, tidak mampu mengalahkan Jitiandao yang memiliki Dharmakaya 8 daun. Mendengar hal ini, Lu Yo terkejut, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Lagi pula, Lu Yo punya ingatan tentang semua ini. Namun, ia tidak menyangka Jiang Aijian menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Pertempuran itu berlangsung 3 hari 3 malam, dan pada akhirnya, hasilnya imbang tipis. Iblis tua Jitiandao terluka. Gumam Jiang Aijian sambil berbicara, aku masih belum bisa memahaminya. Sebulan kemudian, 10 master mengepung Gunung Jinting lagi, tapi mengapa mereka gagal? Lu Yo tidak mengangkat topik itu, tetapi bertanya, apakah kamu takut padanya? Jiang Aijian menghela napas mendengar ini dan berkata, sejak aku menyaksikan pertempuran itu, aku bersumpah untuk menjauhi orang-orang seperti ini. Mereka terlalu mengerikan. Makhluk-makhluk tak wajar seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini.
Fiu, Xiao Yuan Er tidak dapat menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa. Semua orang tertawa terbahak-bahak sampai terjatuh. Jiang Aijian tidak terkejut dengan hal ini. Ia sudah mengalami ejekan gadis kecil itu, jadi ia membiarkannya saja. Zhao Yu bingung, tidak tahu apakah harus tertawa atau tidak. Berhenti! Suara Zhao Shuo terdengar. Kereta pun berhenti pada saat ini. Jiang Aijian melompat turun dari kereta. Ketika dia melihat pemandangan kacau di depannya dan kepala-kepala tergantung di tembok kota, dia tertegun sejenak dan berkata, "Kejam sekali." Lu Yo juga keluar dari mobil. Dia menatap kepala yang berdarah itu. Zhao Shuo mengerutkan kening dan berkata, "Iblis itu pasti ada di dekat sini. Aku sudah menghubungi beberapa kultivator pengadilan ilahi di dunia kultivasi untuk mencarinya. Dia pasti akan segera ditemukan." Lu Yo berkata, "Yang meninggal adalah pencuri kuda." "Itu tidak penting," kata Zhao Shuo dengan tegas. "Asalkan aku bisa menangkap iblis ini, aku bersedia membayar berapapun harganya." Lu Yo berbalik dan menatap Zhao Shuo, menggelengkan kepalanya. Berapapun penjelasannya, tidak akan ada bedanya. "Hahaha, haha, kalian pikir bisa menangkapku? Bermimpilah." Tawa mengejek dan tak terkendali pun terdengar. "Iblis dari pavilion langit iblis. Aku minggir." Jiang Aijian hendak berbalik dan lari ketika Lu Yo menangkapnya. "Jangan takut." Aku tidak takut." Jiang Aijian menggaruk kepalanya. Di langit, beberapa pesawat terbang di atas atap-atap gedung. Tawa liar terus bergema. "Iblis datang." Semua orang melihat ke arah datangnya suara itu. Lelaki berjubah putih, berambut hitam tergerai dan bermata aneh, terbang dengan kecepatan sangat tinggi dan sesekali mengejek serta memprovokasi beberapa praktisi di belakangnya. "Ayo, ayo, kejar aku, kejar aku." Zhao Shuo membuka matanya lebar-lebar dan mengangkat tangannya untuk menghunus pedangnya. "Bas, Tuan, keselamatan warga kota Runan ada di tangan Anda," kata Zhao Shuo lantang. Lu Yo menatap dengan tenang ke arah Ming Xin yang terbang rendah dan 4 atau 5 praktisi yang mengejarnya. Ekspresinya tidak berubah. Jiang Aijian tidak keberatan. Dengan sang guru yang mengendalikan situasi, ia tidak terlalu panik. Ia biasanya hanya suka bersembunyi di sudut dan mengamati. Ini pertama kalinya ia melakukannya secara terbuka. "Hahaha." Tawa Ming Xin semakin keras. "Aku lelah bermain. Aku tidak akan menemanimu lagi." Panggilan, sosoknya cepat kilat, dan dia tiba di atas semua orang dalam sekejap mata, menempuh jarak ratusan meter. Alam kesengsaraan jiwa. Jiang Aijian mengingatkan dengan terkejut. Kecepatan Ming Xin yang meledak kali ini hanya dapat dicapai oleh mereka yang berada di alam Yuan Shenjia. Jiang Aijian menelan ludah, merasa sedikit bersalah. Karena keduanya adalah master di tahap awal alam kesengsaraan jiwa, dia merasa bahwa mereka yang keluar dari pavilion surga iblis tampak jauh lebih kuat. Semua orang menatap Ming Xin yang mendekat dengan cepat. Zhao Shuo berteriak, "Bajingan pavilion surga iblis, matilah kau!" Dia melemparkan pedang panjang di tangannya ke udara, dan energi dahsyat mengelilingi pedang panjang itu dan langsung menuju wajah Ming Xin. Ming Xin tertawa dan bertepuk tangan. "Bang, pedang panjang itu hancur. Metode ini tidak ada gunanya bagiku, kakekmu." "Hei, kenapa orang tua itu sangat mirip guru?" Ming Xin merasa bangga, tetapi tiba-tiba ia berhenti dan mengendalikan tubuhnya. Zhao Shuo mundur ketakutan. "Saya pikir saya telah membuat iblis marah dan menjadi sasarannya." Dia segera berbalik dan mundur ke sisi Lu Yo. Ini adalah iblis yang membunuh tanpa berkedip. Lu Yo mengelus jenggotnya dengan tenang. Tidak peduli sama sekali. Tidak apa-apa jika murid-murid lain tidak mengenalinya. Lagi pula, kartu pembalikan telah banyak mengubah penampilannya. Tetapi bagaimana mungkin Ming Xin membuat kesalahan? Ming Xin mengerutkan kening. Lalu ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat melepaskan semua energi di tubuhnya dan jatuh dengan cepat. "Oh tidak, iblis datang. Menguasai." Lian Jiang Aijian juga mundur dan menghunus pedangnya. Jiang Aijian menoleh dan melirik, "Tuan." "Hei, apa dia begitu tenang?" Begitu Ming Xin mendarat,
Dia ketakutan dan berlari dari jarak puluhan meter sambil membungkuk. Dia mengangkat jubahnya dengan tangan kanannya dan berlutut. Murid memberi salam kepada guru. Jiang Aijian, Zhou Yu. Luyo mengelus jenggotnya dan melambaikan tangannya, berdiri dan bicara. Ming Xian menunjukkan senyum merendahkan dan kesombongan yang baru saja dia tunjukkan di udara lenyap tanpa jejak. Tuan, bukankah kita sudah sepakat untuk bertemu di penginapan Yunlai? Kenapa Tuan ada di sini? Tanya Ming Xian hati-hati. Belum berbicara, mata Zhao Shuo melebar dan dia melangkah mundur berulang kali ke samping, berkata dengan tidak jelas, Kamu. Yuan Er kecil berkata dengan marah, Apa maksudmu dengan kamu? Kalau kau terus menabrak majikanku, aku akan mencabut lidahmu. Jiang Aijian benar-benar bingung. Sekarang lebih baik. Apakah sudah terlambat untuk berlari sekarang? Ekspresi panik Zhao Shuo juga menarik perhatian Ming Xian. Sepandai-pandainya dia berdiri di depan Luyo dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin membunuh orang ini? Ketika Jiang Aijian mendengar ini, dia mundur selangkah dengan rasa bersalah. Luyo menepukkan kedua tangannya di bahunya. Percuma saja, kaki Jiang Aijian lemas dan ia terduduk dengan wajah sedih. Saya bertobat, saya bersalah, saya buta. Para bos yang terhormat, mohon perlakukan saya seperti sampah dan biarkan saya pergi. Jiang Aijian membungkuk berulang kali. Yuan Er kecil berkata dengan lega, Kau sungguh tak tahu malu. Biar kutunjukkan bagaimana guruku akan memberimu pelajaran. Ming Xian berbalik, menatap Jiang Aijian dengan ragu, dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin membunuh orang ini? Betapa inginnya dia membunuh seseorang. Mata semua orang tertuju pada Luyo. Ekspresi Luyo tetap normal. Ia melirik Ming Xian dan berkata perlahan, Jangan terlalu mencolok. Ming Xian membungkuk dan berkata, Guru, ajaran Anda benar. Ada rumor bahwa kau telah menculik banyak gadis baik. Benarkah itu? Tanya Luyo. Ming Xian berlutut lagi, mengangkat jarinya, dan berkata, Saya tidak bersalah. Para pencuri kuda itulah yang menculik orang-orang itu, dan saya kebetulan lewat dan menyelamatkan mereka. Saya bertindak atas nama keadilan, menegakkan keadilan bagi rakyat, dan melakukan perbuatan baik. Ia sengaja mengucapkan kata-kata bertindak atas nama keadilan dan meneguhkan keadilan bagi rakyat dengan lantang. Mendengar ini, beberapa orang di dekatnya mengerutkan kening. Jiang Aijian bahkan lebih terdiam. Iblis pavilion langit iblis itu sangat jahat. Bagaimana mungkin dia bisa berbuat baik? Aku tidak percaya padamu. Ming Xian melanjutkan, Tuan, kalau Tuan tidak percaya, Tuan bisa mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kita akan tahu kebenarannya setelah kita menyelidikinya. Luyo tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia tidak peduli apakah dia berbuat baik atau tidak, selama dia tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya. Tidak selalu mungkin bagi seorang guru yang kuat untuk membereskan kekacauan untuk muridnya. Jenderal Zhao. Luyo memandang Zhao Shuo. Zhao Shuo bergidik. Dia ingin mengangkat pedang di tangannya, tetapi mendapati bahwa hanya ada sarungnya. Jadi dia hampir tidak memegang sarungnya untuk menangkis di depannya. Dia merasakan tubuhnya gemetar. Dia tak bisa berhenti gemetar. Ini adalah iblis terkuat di dunia. Apakah ada gunanya menggunakan benda ini untuk menangkisnya? Urusan ini berakhir di sini. Bagaimana menurutmu? Tatapan mata Luyo yang dalam membuat hati Zhao Shuo bergetar. Pada saat ini, beberapa praktisi alam shenting yang mengejar Ming Xian terbang mendekat. Karena ada perbedaan wilayah, kecepatan pengejaran tentu akan jauh lebih lambat. Jenderal Zhao, kau datang tepat waktu. Di mana biksu Buddha berpangkat tinggi itu? Mereka mengira biksu Buddha seharusnya sudah tua, mengenakan jubah dan botak. Mereka tidak memperhatikan Luyo, satu-satunya lelaki tua di tempat kejadian. Zhao Shuo terbatuk dan berbisik, Mundur. Mundur? Para kultivator istana ilahi tercengang. Tidak, kita sudah mengejar begitu lama hanya untuk menahan iblis ini. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka pergi begitu mudah? Jiang Aijian ingin menangis. Melihat betapa cerobohnya para praktisi alam pengadilan ilahi ini, seolah-olah saya juga sama bodohnya sebelumnya.
Ming Xian membungkuk dan berkata, "Guru, orang-orang ini menolak menerima roti panggangku dan sekarang minum anggur sebagai hukuman. Aku mohon guru untuk memberi mereka pelajaran." Kelima orang di alam pengadilan ilahi tercengang. Padahal mereka mengejarnya sekian lama karena memang sengaja mengulur-ulur waktu. Dengan tingkah kultivasi mereka, bagaimana mungkin mereka berani mengejar dan melawannya? Bahkan jika tingkah kultivasi Ming Xian belum mencapai alam kesengsaraan Yuan Shen, mereka tidak akan berani melakukannya. Sekarang, iblis yang selama ini mereka kejar memanggil seorang lelaki tua dengan sebutan guru. Perlukah menebak identitas lelaki tua ini? Kelima orang itu tampak jauh lebih gugup daripada Zhao Shuo. Wajah mereka dipenuhi keringat. Lu Yo menggelengkan kepalanya. "Hukuman kecil sudah cukup. Murid, aku mematuhi perintahmu." Ketika Ming Xian mendongak, Zhao Shuo adalah orang pertama yang melarikan diri, berlari menyelamatkan diri. 5 orang lainnya hanya bisa berlari panik menyelamatkan diri. Ming Xian melangkah 1 langkah dan berjalan sejauh 30 kaki, meninggalkan jejak bayangan saat dia mengejarnya. Suasana pun menjadi sunyi. Lu Yo berbalik dan matanya tertuju pada Jiang Aijian. Menepuk bahunya, itu seperti seorang kakek menepuk cucunya dan berkata, "Jangan gugup,